Kekuatan ada di mulut Anda. Mari kita membuka Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Dunia sudah mengakui bahwa mulut atau perkataan kita ini punya kuasa. Beribu-ribu tahun yang lalu Allah sudah berkata di dalam firman-Nya bahwa ada kekuatan di dalam mulut kita. Namun sayangnya dunia lebih cepat belajar. Anak-anak Tuhan seringkali ketinggalan. Dunia lebih cepat, dia menangkap dan dia gunakan itu. Nah, seringkali kita ketinggalan setengah langkah. Tapi mari kita rebut kembali apa yang seharusnya menjadi bagian kita, apa yang seharusnya menjadi milik kita. Itu kita rebut lagi. Bahwa kekuatan itu sudah Tuhan taruh di dalam mulut kita, lidah kita. Di dalam bahasa aslinya kata kekuatan itu dipakai kata os, o dan z. Itu artinya internal strength. Kekuatan yang ada di dalam ini. Jadi saudara-saudara, kekuatan itu ada di dalam kita. Namun saudara-saudara itu juga tergantung dari mulut lidah kita. Yakobus juga berkata bahwa lidah itu seperti kemudi. Dia bisa mengemudikan kapal yang besar. Walaupun kemudi itu cuma kecil. Mulut lidah kita ini bisa membuat kita kuat, tapi juga bisa membuat kita lemah. Mari kita mau melihat di dalam Alkitab. Bagaimana supaya mulut kita benar-benar menjadi dasar kekuatan di dalam hidup kita ini. Apa yang harus keluar dari mulut lidah kita? Yang pertama, yaitu puji-pujian. Kalau saudara nyanyikan itu dengan iman, saudara nyanyikan itu dari dasar hati kita, saya yakin dan percaya. Kalau saudara tadi datang dengan hati yang susah, sekarang sudah dihiburkan. Amin. Saudara yang tadi datang dengan belenggu, belenggu itu sudah dilepaskan. Karena ada kuasa di dalam puji-pujian itu, saudara-saudara. Iblis takut ketika anak-anak Tuhan memuji. Ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, banyak orang memuji dia. Bahkan anak-anak kecil bersorak-sorai, Hosana bagi anak Daud. Haleluya. Maka orang-orang yang membenci Tuhan ketakutan. Dia berkata kepada Tuhan, suruh diam itu anak-anak. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Kalau mereka diam, batu-batu juga akan memuji. Firman Allah jelas berkata bahwa ada kuasa kota Yeriko yang begitu kuat bentengnya, yang begitu tebal sehingga bisa dilalui oleh 2-3 kereta kuda. Tidak ada yang bisa menembus. Tetapi ketika umat Tuhan bersorak memuji dia, maka kota Yeriko pun ambruk, saudara-saudara. Bukan dengan mitrailleur, bukan dengan tank, bukan dengan granat, bukan dengan bom, tapi dengan puji-pujian luar biasa. Kita tidak pernah menyadari betapa luar biasanya puji-pujian itu. Tapi mari kita alami, saudara-saudara. Puji-pujian kita berkuasa. Saya masih ingat juga di dalam 2 Tawarikh 20, Raja Yosafat menang menghadapi musuh yang begitu luar biasa banyaknya. Bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, tapi dengan puji-pujian. Ketika mereka memuji Tuhan dan Tuhan turun tangan dan menghancurkan musuh-musuhnya. Mereka sama sekali tidak usah berperang. Mereka cuma memuji Tuhan. Paulus dan Silas di penjara. Ketika mereka memuji Tuhan, belenggu-belenggu terlepas. Kalau saudara mau memuji Tuhan di dalam belenggu saudara, mungkin saudara tertindas, mungkin saudara tertekan,
Tapi coba naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Maka saya yakin belenggu-belenggu saudara juga akan terlepas. Apa sih sebenarnya puji-pujian itu? Puji-pujian itu adalah kita mengakui kebesaran Tuhan. Kita mengakui keberadaannya. Kita mengakui karakternya. Itulah puji-pujian. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Oleh sebab itu saudara-saudara, puji-pujian itu bagaimanapun juga harus tetap ada di dalam mulut lidah kita. Mengapa? Karena itu tidak tergantung kepada kita. Tapi kita memuji kebesaran Tuhan. Kita memuji kuasanya. Kita memuji namanya. Kita memuji keagungannya. Dan itu tidak pernah berubah. Puji-pujian tidak tergantung kepada kita. Puji-pujian itu mengagungkan kebesaran Tuhan. Sebab itu dalam segala keadaan, mari kita memuji Tuhan. Bukan hanya waktu kita beribadah, tetapi juga waktu kita dalam segala situasi, dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasakan naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Yang kedua, kekuatan itu ada di dalam mulut kita ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Adakah yang tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan? Semua mengalami, amin. So itu saudara bisa mengucap syukur. Bisa mengucap syukur? Bisa ya. Mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur itu adalah mengakui kebaikan Tuhan, saudara-saudara. Dan itu adalah satu korban yang menyenangkan hati Tuhan. Mengucap syukur itu adalah satu persembahan yang berbau harum. Kita tidak lagi membawa kambing domba, lembu. Tetapi kita membawa ucapan syukur sebagai korban di hadapan Tuhan. Mengucap syukur juga tidak tergantung kepada keadaan. Firman Tuhan berkata, dalam segala keadaan berilah ucapan syukur itu. 1 Tesalonika 5:18, in everything give thanks. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Bukan waktu kita hanya diberkati, kita sehat, kita senang, kita mengucap syukur. Tetapi justru waktu kita menghadapi masalah, mungkin waktu kita sakit, mungkin waktu hati kita tidak enak, mungkin waktu kita menghadapi banyak masalah problema, justru itulah saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Disitulah arti korban itu, saudara-saudara. Kita melihat di dalam Alkitab, kenapa bangsa Israel itu tidak bisa masuk Kanaan? Salah satu sebab utama yaitu karena mereka tidak tahu bersyukur. Mereka cuma tahu mengomel, bersungut-sungut, tidak puas. Tidak pernah mereka bersyukur kepada Tuhan. Buat apa yang Tuhan sudah lakukan. Membebaskan mereka dari tangan Firaun. Menyatakan kuasanya begitu dahsyat. Membelah Laut Merah. Memelihara mereka. Pagi, siang, malam disertai. Makan tidak kurang, minum selalu ada. Apa yang kurang dari bangsa Israel? Tidak ada. Tapi itu toh tidak membuat mereka bersyukur. Mereka cuma mengomel, tidak puas, menyalahkan Musa, menyalahkan Harun, menyalahkan Tuhan. Itu yang membuat mereka tidak bisa masuk Kanaan. Mereka semua mati di padang gurun. Sayang bukan? Mereka keluar dengan sukacita, senang, tapi akhirnya cuma mati di padang gurun. Tapi bukan salah Tuhan. So itu mari, 1 Korintus 10 bukankah berkata, biarlah ini menjadi teladan kita. Menjadi contoh bagi kita. Mari kita melihat satu pribadi yang luar biasa. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Bagaimana Ayub dalam keadaan yang sangat-sangat berat, menderita. Tapi dia masih bisa bersyukur. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Pasal 2 ayat 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu
Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, 2 kali Alkitab mencatat Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya kita bisa berdosa hanya dengan perkataan. Kapan itu? Ketika kita tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara berkata, saya begini, saya begitu, orang lain enak tinggal ngomong. Tapi coba bagaimana dengan Ayub? Usaha bangkrut, anak mati semua, masih kena sakit penyakit yang menyiksa. Tapi dia dalam keadaan demikian, dia masih tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata apa? Ayub tidak berbuat dosa. Dan Tuhan juga tidak berhutang. Akhirnya Ayub dipulihkan. Bukan sekedar dikembalikan ke posisi semula, tapi diangkat lebih tinggi oleh Tuhan. Dia mendapatkan 2 kali lipat ganda dari apa yang dia hilang. Luar biasa. Sebab itu saudara, mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Meskipun mungkin sulit, tapi belajarlah mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka saya percaya firman Tuhan ini akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Pemulihan akan saudara alami. Yang ketiga, perkataan kesaksian. Apa yang bisa menjadikan kekuatan bagi kita? Yaitu ketika kita bersaksi. Bersaksi itu adalah mengakui perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Kita menyatakan apa yang Tuhan pernah lakukan, apa yang kita alami dari Tuhan. Itulah bersaksi. Dan pada hakikatnya kita harus tahu bahwa kita ini dipanggil untuk menjadi saksi. Saudara, apa sih Tuhan memanggil kita, menyelamatkan kita? Apalagi Tuhan memberkati kita, menolong kita, memenuhi kita dengan Roh Kudus dan sebagainya, berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Itu Tuhan cuma punya satu tujuan dalam hidup kita, yaitu supaya kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Sebab apa saudara-saudara? Gereja menang oleh perkataan kesaksian. Wahyu 12 ayat 11. Iblis dikalahkan salah satunya oleh perkataan kesaksian kita. Iblis kalah. Sebab itu saudara, kita harus bersaksi. Kita harus mengakui segala perbuatan Tuhan itu kita ceritakan kepada dunia ini. Di dalam bahasa asli, kata bersaksi itu adalah marturia. Dari kata marturia itu timbul kata martir. Jadi dengan lain kata saudara-saudara, orang bersaksi itu dia harus setia sampai mati. Nyawa menjadi taruhan. Luar biasa. Tuhan sedang mencari gereja-gereja yang demikian. Saudara, bersaksilah dalam hidup saudara. Ketahuilah bahwa perkataan saudara itu bisa menyelamatkan orang. Coba saya bacakan dari Amsal 14 ayat 25. Saksi yang setia menyelamatkan hidup. Yesus itu salah satu gelarnya adalah saksi yang setia. Saudara bisa baca itu di Wahyu 1:5, 3 ayat 14. 2 kali disebut dalam kitab Wahyu, Yesus adalah saksi yang setia. Sebab itu dia bisa menyelamatkan banyak orang. Saksi yang setia itu bisa menyelamatkan hidup saudara. Kalau kita setia, kita bersaksi, kita memberitakan kebaikan Tuhan, kita berkata-kata, kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Tanpa sadar, saudara sudah menyelamatkan hidup banyak orang. Saudara kalau mau menyenangkan hati Tuhan, saudara bawa jiwa untuk Tuhan. Orang yang belum percaya kepada Tuhan, doakan dulu saudara. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, kita bisa saudara-saudara. Amin. Mari saya ajak sidang jemaat, ayo berlomba-lomba. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Sebab firman Allah berkata apa? Kalau ada satu jiwa bertobat, oh malaikat di sorga bersorak-sorak saudara-saudara. Kalau saudara bisa membawa satu jiwa datang kepada Yesus, oh betapa luar biasanya saudara sudah menyenangkan sorga. Saudara memberi satu pukulan kepada iblis 1-0. Ayo bersaksilah, saudara sudah diberi karunia, kuasa, pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Ceritakan, sebab dunia sedang menunggu berita ini. Coba saya baca satu ayat lagi di dalam Roma 10 ayat 14 dan ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus?
seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jalan langkah saudara ini adalah langkah yang indah di pemandangan Tuhan. Ketika kita melangkah dengan satu misi, ketika kita mempunyai satu misi dalam hidup kita untuk menyelamatkan jiwa. Saudara, saya percaya saudara ditempatkan di tempat di mana saudara berada itu tidak kebetulan. Ada saudara yang bekerja di perusahaan ini, perusahaan itu, di kantor ini, kantor itu. Coba saudara lihat, di sekeliling sudah banyak jiwa-jiwa yang masih membutuhkan. Coba bersaksi, tentu kita harus minta hikmat dari Tuhan ya. Doakan dulu, Tuhan pada siapa saya harus bersaksi. Pasti Tuhan akan memberi jalan. Perkataan kesaksian itu yang ketiga. Yang keempat saudara-saudara, kekuatan itu ada di dalam mulut kita ketika kita memperkatakan firman Allah. Firman Allah ini sangat penting. Itulah sebabnya ketika Yosua memulai memimpin bangsa Israel, Tuhan berpesan secara khusus kepada Yosua. Yosua jangan lupa memperkatakan firman itu. Perkatakan firman Tuhan itu saudara-saudara. Mengapa? Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Mazmur 12 berkata apa? Firman Tuhan itu seperti perak yang teruji, yang dimurnikan 7 kali dengan api. Jadi perak itu saudara-saudara tidak perlu 7 kali, sekali 2 kali sudah murni sekali. Tapi dimurnikan terus sampai 7 kali. Itu firman Tuhan. Artinya apa? Artinya firman Tuhan itu pasti digenapi. So itu sudah harus katakan itu. Perkatakan firman Tuhan itu saudara-saudara. Wahyu berkata apa? Wahyu pasal 1 ayat 3. Berbahagialah orang yang membacakan perkataan-perkataan ini. Bayangkan saudara. Membaca saja sudah berbahagia. Artinya membaca saja sudah diberkati. Apalagi kalau sudah berkata-kata dengan firman. Maka berkat-berkat itu pasti menyertai kita semua. Yesus waktu melawan iblis, dia melawan dengan firman Allah. Dia tidak berkata-kata dari yang lain, dia tidak berteori, dia tidak berkata panjang lebar, tapi dia berkata ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Saudara-saudara, firman Allah yang tertulis ini, saudara pegang, saudara perkatakan. Sebab itu tidak ada salahnya ya. Kalau saudara membaca firman, ada kata-kata tertentu yang menyentuh hati saudara, yang mengena. Coba itu katakan dengan keras, baca dengan keras. Supaya telinga saudara mendengar, supaya itu masuk di dalam hati saudara. Perkatakan firman, itu Tuhan Allah sendiri yang berpesan kepada Yosua. Yosua jangan lupa perkatakan firman itu. Jangan sampai firman itu meninggalkan mulutmu. Di dalam kitab Nehemia terjadi satu kegerakan yang besar, pemulihan. Saudara bisa baca itu di dalam Nehemia pasal 8 dan selanjutnya. Itu adalah satu pemulihan besar yang terjadi setelah bangsa Israel pulang dari Babel. Dan terjadi pada zaman Nehemia. Dan apa yang menyebabkan pemulihan itu? Ketika Imam Esra, dia membaca Taurat Musa, dia baca. Dia cuma membaca ini. Dari pagi dia baca sampai siang. Apa akibatnya saudara-saudara? Terjadi pemulihan di dalam bangsa itu. Mereka yang mendengar, mereka menangis, mereka bertobat, mereka kembali kepada Tuhan. Dan mereka dipulihkan dengan luar biasa. Dan dikatakan mereka merayakan Hari Raya Pondok Daun. Dan Hari Raya Pondok Daun ini adalah satu-satunya yang pernah terjadi sejak zaman Yosua. Artinya apa? Berarti kalau dihitung dari zaman Yosua sampai Nehemia, kurang lebih 1000 tahun. Baru pertama kali itu terjadi pemulihan di zaman Nehemia, pemulihan Hari Raya Pondok Daun. Dan ini punya arti nubuatan. Hari Raya Pondok Daun adalah berbicara tentang pemulihan gereja di akhir zaman. Kita tahu ada 3 hari raya besar bangsa Israel, yaitu Paskah, Pantekosta, dan Pondok Daun. Paskah sudah digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pantekosta sudah digenapi ketika Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem. Tetapi Pondok Daun belum. Kapan ini akan digenapi? Di akhir zaman ini, saudara. Bicara tentang pemulihan gereja, bicara tentang kesempurnaan gereja. Jadi kesempurnaan gereja itu tidak bisa lepas dari firman.
Firman Tuhan akan membawa gereja untuk dipulihkan lagi, disempurnakan lagi. Sebab itu hargai firman ini, perkatakan firman ini. Maka saudara akan mendapatkan kekuatan di dalam hidup. Dan yang kelima, saudara-saudara, kekuatan itu ada di dalam mulut saudara ketika saudara mengucapkan perkataan-perkataan iman. Apa itu perkataan iman? Perkataan iman adalah saudara mengakui kebenaran firman melebihi kebenaran situasi. Mungkin situasi kita berkata A, tapi ketika firman berkata B, maka saudara akui kebenaran B ini. Itulah kebenaran firman Tuhan. Perkataan iman. Perkataan iman, wah luar biasa. Kalau saudara membaca di dalam kitab Injil, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan itu semua karena perkataan iman mereka. Dan Tuhan hargai itu. Berapa banyak kali saudara-saudara perkataan yang keluar dari mulut kita ada perkataan yang melemahkan diri kita sendiri. Perkataan yang membuat orang lain lemah dan juga diri kita lemah. Kita tidak memperkatakan iman kita. Kitab Roma berkata, di dalam hati orang percaya dan dibenarkan, tetapi oleh mulut lidahnya dia berkata-kata dan dia diselamatkan. Iman yang ada di dalam hati kita harus keluar dari mulut kita. Itulah perkataan iman. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus adalah tabib yang heran? Saudara perkatakan itu. Apa yang firman Tuhan katakan? Oleh bilur-bilur Yesus kita sudah disembuhkan. Perkatakan, terus perkatakan. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus akan memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan kasih karunia-Nya? Perkatakan. Mungkin situasi berkata yang lain, tetapi kita katakan apa yang firman Tuhan katakan, saudara-saudara. Itulah perkataan firman. Ada beberapa contoh yang bisa saya katakan di sini. Pertama-tama tentang Paulus, waktu dia ada di tengah-tengah gelombang, di dalam Kisah Rasul pasal 27, dia di tengah-tengah gelombang, di tengah laut, sedang diombang-ambing gelombang. Situasi kondisi berkata, kamu akan binasa, tidak ada pengharapan lagi. Perahu ini sebentar lagi akan hancur lebur dan kamu semua akan binasa. Itu situasi. Tetapi Paulus berkata apa? Aku percaya bahwa tidak ada sehelai rambut pun yang akan gugur. Kita semua akan selamat. Itu perkataan iman. Dan terbukti mereka selamat. Perkataan iman. Waktu 2 orang pengintai, mereka mau memasuki negeri Kanaan. Semua orang yang pergi ke sana, 10 pengintai berkata jangan masuk ke sana. Kita akan dibabat habis. Kita akan binasa. Tapi ada 2 orang, Yosua dan Kaleb berkata apa? Tidak, kita masuk ke situ. Mereka akan kita telan habis. Perkataan iman. Dan 2 orang ini yang akhirnya menikmati Kanaan. Yang lain mati. Dan ironisnya saudara-saudara, bangsa Israel justru percaya kepada yang 10 ini. Akhirnya semua orang tidak bisa menikmati Kanaan. Tapi kalau mereka mau percaya kepada perkataan iman, mereka pasti sudah menikmati Kanaan. Dan yang terakhir, saya akan ambil contoh dari Mazmur 8 itu sendiri. Kalau saudara baca tadi di ayat yang pertama, dikatakan itu adalah lagu menurut gitit. Kata gitit itu artinya adalah semacam alat musik, tetapi kata gitit itu juga mempunyai arti lain, yaitu artinya orang Gad. Karena di dalam bahasa Ibrani tidak ada vokal, cuma konsonan saja. Jadi gitit itu asal katanya juga Gad, sama. Jadi gitit itu juga berarti orang Gad. Siapa orang Gad ini? Coba kita baca. Di dalam 1 Samuel 17 ayat yang keempat. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gad. Saya lihat, ternyata Mazmur ini ditulis oleh Daud sehubungan dengan pengalamannya mengalahkan Goliat. Dan apa yang Daud lakukan pada waktu dia mengalahkan Goliat? Dia mengatakan dia maju dengan perkataan iman. Ketika semua orang lari, ketika semua orang meninggalkan medan pertempuran, Daud menyongsong Goliat. Dan apa yang dia katakan? Coba kita baca di dalam ayat yang ke-45 sejak mulai sampai 46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam,
Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga, perhatikan ya, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel ada Allahnya. Amin, haleluya. Inilah perkataan iman. Daud masih belum tahu apa yang akan dia lakukan, apa yang akan terjadi. Tapi Daud sudah percaya di dalam hatinya. Ini orang Filistin, dia melawan Allah, dia pasti akan hancur. Sebab itu dia berani, dia berkata, hari ini juga kamu akan mati dan aku penggal kepalamu. Bukan cuma kamu, seluruh orang Filistin mayatnya akan bergelimpangan. Kekuatan ada di mulutnya. Dan firman Allah berkata apa? Ketika Goliat maju, Daud pun menyongsong. Dia bukan mundur-mundur, saudara-saudara. Tidak, tetapi dia lari menyongsong orang Filistin itu, Goliat itu. Dia lari dan dia bunuh Goliat dengan pengali-ali, dengan umbannya. Daud menang. Kekuatan ada di mulut kita. Tuhan sudah letakkan itu. Mari saudara-saudara, pakai perkataan kita ini dengan baik. Pakai mulut kita ini dengan baik. Ayo kita ubah kehidupan kita. Sudah berapa tahun sih kita jadi anak Tuhan? Mungkin ada yang sudah puluhan tahun. Mari kita alami berkat-berkat Tuhan ini. Sebab ini adalah bagian kita. Kita harus bisa mengalami mujizat ini. Karena Tuhan sendiri sudah berkata. Sebab itu mari pada sore hari ini. 5 perkataan ini. Pertama adalah puji-pujian. Kedua ucapan syukur. Ketiga kesaksian. Keempat perkataan firman. Kelima perkataan iman. Ucapkan lewat mulut lidah saudara. Dan saya percaya saudara akan menerima dan melihat mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Tuhan memberkati kita semua.